أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan tidaklah nikmat-nikmat yang ada pada kalian kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita hari ini adalah dikumpulkannya kita bersama dengan orang-orang yang soleh insyaallah, dan di dalam majelis yang baik insyaallah. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini semakin menambah cintanya Allah kepada kita, karena di dalam hadis qudsinya Allah Ta'ala pernah menyampaikan, wajabat mahabati lil mutahabbina fiyya al-mutajallisina fiyya al-mutazawwirina fiyya. Wajib mendapatkan cintaku, kata Allah, lil mutahabbina fiyya, orang-orang yang dia saling mencintai karena aku. Kemudian ada al-mutajallisina fiyya, orang-orang yang dia duduk-duduk karena aku. Al-mutazawwirina fiyya, dan orang-orang yang dia saling menziarahi, saling mengunjungi karena aku. Semoga duduknya kita di tempat ini kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menambah cintanya untuk kita. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu berkaitan tentang mulianya sifat tawadhu dan celakanya orang-orang yang sombong. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan materi, mungkin perlu kita sampaikan di awal bahwa perhatian Islam terhadap akhlak yang mulia sangatlah besar. Perhatian Islam terhadap akhlak sangatlah besar. Bahkan salah satu di antara tujuan Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya Rasul kita Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan tahukah kita bahwa di antara hal yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah adalah akhlak yang mulia. Ana ulangi sekali lagi, di antara hal yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah adalah akhlak yang mulia. Oleh karenanya Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW ketika ditanya oleh seorang laki-laki tentang hal yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga, su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilin nasa al jannah. Rasulullah ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga, maka Rasulullah SAW mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah adalah bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia.
Kemudian di dalam hadisnya yang lain dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Rasulullah mengatakan, aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi, kata Nabi, liman hasuna khuluquhu, bagi orang-orang yang dia berakhlak yang baik. Kalau kita ditanya, mau nggak kita dibangunkan rumah oleh Allah di surga? Tentunya kita pasti akan mau. Jangankan dibangunkan rumah di surga, dibangunkan rumah di dunia saja kita sangat senang, kita sangat bergembira, apalagi dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Dan kenikmatan di surga jauh lebih besar dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Kemudian akhlak yang baik merupakan pemberat timbangan di yaumil mizan nanti, pada saat Allah Subhanahu wa taala menimbang amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan amal manusia, timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti, melebihi beratnya akhlak yang baik. Oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, tuntutan seorang muslim untuk memiliki akhlak yang mulia sangatlah ditekankan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Karenanya seorang hamba yang hari ini merasa bahwa akhlaknya kurang baik, marilah kita bersama-sama berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Dan akhlak yang baik bukan hanya Allah Ta'ala perintahkan kepada sesama manusia, bahkan kepada binatang sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berakhlak yang baik, menjaga akhlak kita. Hal ini bisa kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan seorang wanita pezina ketika dia menolong seekor anjing yang kehausan. Kemudian dia menggunakan sandalnya atau sepatunya untuk mengambil air tersebut di sumur yang ada di dekat anjing yang kehausan tadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa wanita ini dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam surga. Kemudian terhadap hewan yang mau kita sembelih sekalipun, Allah Ta'ala juga perintahkan kita untuk berbuat baik. Oleh karenanya Nabiullah Muhammad SAW, beliau mengingatkan kepada para sahabatnya dan umatnya pada saat mereka ingin menyembelih hewan kurban. Rasulullah mengatakan, innallaha ta'ala katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik di dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Kalau kamu ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kamu ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Kemudian pertajamlah pisau yang akan engkau gunakan untuk menyembelih, serta tenangkanlah hewan yang akan engkau sembelih. Rawahu Muslim. Inilah yang kemudian membuat kita harusnya merubah akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Karena sekali lagi akhlak yang baik merupakan salah satu di antara hal yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah. Kemudian sebaliknya, kalau akhlak yang baik akan memasukkan orang ke dalam surga, akhlak yang buruk merupakan salah satu di antara hal yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam nerakanya Allah. Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gambaran neraka. Dan ketika Rasulullah SAW diperlihatkan gambaran neraka, ternyata yang paling banyak menghuni neraka adalah seorang perempuan. Yang paling banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam neraka adalah wanita. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, lima ya Rasulullah, kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, qala bi kufrihinna,
mereka banyak masuk ke dalam neraka karena mereka melakukan perbuatan kufur. Maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, yakfurna billah, apakah wanita itu melakukan kufur kepada Allah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur terhadap suami-suami mereka, dan mereka kufur dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suami-suami mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sekali lagi Allah Ta'ala memasukkan orang-orang yang dia memiliki akhlak yang kurang baik, perempuan yang dia akhlaknya tidak baik terhadap suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam dengan nerakanya. Begitu pula di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga qati'un, orang-orang yang dia memutus hubungan silaturahim, orang-orang yang dia memutus hubungan kekerabatan, orang-orang yang dia memutus hubungan kekeluargaan. Bahkan di dalam satu hadis yang sangat masyhur, kita pernah diceritakan bagaimana kisah seorang wanita ahli ibadah. Malam harinya dia habiskan untuk mengerjakan sholat malam, siang harinya dia habiskan waktunya untuk melakukan ibadah puasa. Tapi karena lisannya menyakiti tetangganya, lisannya tidak bisa dia jaga, maka Rasulullah SAW mengatakan, la khaira fiha wahya finnar, tidak ada kebaikan padanya dan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, sekali lagi permasalahan seputar akhlak yang baik ini haruslah menjadi perhatian yang besar untuk kita semua. Karena akhlak yang mulia akan bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga, sedangkan akhlak yang buruk bisa menjadi wasilah Allah Ta'ala memasukkan hamba tersebut ke dalam nerakanya. Nah, di antara akhlak yang mulia adalah sifat tawadhu. Sedangkan di antara akhlak yang buruk, akhlak yang tercela adalah sifat sombong atau orang-orang yang sombong. Yang pertama yang akan kita sampaikan berkaitan dengan tawadhu. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, Ustadz, yang dimaksud dengan tawadhu itu apa, Ustadz? Di dalam kitab Madarijus Salikin dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tawadhu, salah satu di antara makna yang dijelaskan oleh para ulama adalah merendahkan diri dan bersikap lembut kepada orang-orang di sekitar kita. Merendahkan diri dan bersikap lembut kepada orang-orang di sekitar kita. Ini di antara makna tawadhu yang dijelaskan di dalam kitab Madarijus Salikin. Kemudian ada seorang ulama yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah bertanya kepada murid-muridnya tentang makna tawadhu. Beliau mengatakan, hal tadruna mat tawadhu? Apakah kalian tahu apa itu makna tawadhu? Maka kemudian beliau mengatakan, atawadhu an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadla. Beliau memberikan satu gambaran yang mudah bagi kita supaya kita bisa memahami apa itu makna tawadhu. Beliau mengatakan tawadhu itu adalah engkau keluar dari rumahmu, kemudian engkau bertemu dengan seorang muslim, dan engkau merasa bahwa muslim itu atau orang itu lebih mulia dari engkau. Anak ulangi sekali lagi, tawadhu adalah engkau keluar dari rumahmu, dari kediamanmu, kemudian engkau bertemu dengan seorang muslim dan engkau merasa bahwa dia lebih mulia daripada engkau. Jadi kuncinya tawadhu adalah melihat orang lain lebih mulia dibandingkan dengan kita. Ini di antara makna yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Jadi kalau kita keluar dari rumah, kita bertemu dengan orang yang kaya atau orang yang miskin, kita bertemu dengan anak-anak muda atau orang yang sudah tua, maka kita merasa bahwa orang-orang yang kita temui tadi lebih mulia dibandingkan dengan kita. Kemudian Imam Al-Ghazali
beliau juga pernah menyampaikan di dalam satu qaulnya hampir semakna dengan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, faqul li nafsika hadza sabaqani lil Islam. Kalau kita bertemu dengan orang yang jauh lebih tua atau lebih dewasa di antara kita, maka kita katakan di dalam diri kita, hadza sabaqani lil Islam. Orang ini lebih dulu masuk Islam daripada saya. Walahu ta'at aktsar minni. Dan dia lebih banyak melakukan ketaatan-ketaatan atau ibadah-ibadah dibandingkan dengan aku. Jadi dia lebih dulu masuk Islam dan ibadah yang dia lakukan lebih banyak daripada aku. Wa in kana asghar minka faqul li nafsika dzunubuhu aqal minni. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih muda, lebih kecil, atau umurnya mungkin lebih muda dibandingkan dengan kita, maka kita katakan di dalam diri kita bahwa dosanya lebih sedikit dibandingkan dengan kita. Ya. Ini diantara cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bersikap tawadhu terhadap orang lain. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara para ulama yang memuji sifat atau akhlak tawadhu. Di antara para ulama yang memuji orang-orang yang memiliki sifat tawadhu, di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i di dalam satu perkataannya, beliau mengatakan arfa'un nas qadran. Orang yang paling tinggi kedudukannya, kata beliau, adalah man la yara qadrahu, yaitu orang-orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya, orang-orang yang dia tidak pernah menampakkan posisinya. Wa akbarun nas fadla man la yara fadlahu. Kemudian orang yang paling mulia, kata beliau, adalah orang-orang yang dia tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang-orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia, kata beliau, adalah orang-orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Syu'abul Iman Al-Baihaqi. Ya. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tawadhu berarti bukan orang yang suka pamer dengan posisi atau jabatan yang dia punya. Orang yang tawadhu bukanlah orang yang suka pamer dengan kemuliaannya, atau orang yang suka pamer dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Kalau dia adalah orang-orang yang mungkin rajin sedekah, orang-orang yang dia suka mungkin membangun pesantren, masjid, atau sekolah, maka dia tidak pernah memamerkan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga pernah mengatakan wajadnal kiram fit taqwa wal ghina fil yakin wasyarfa fit tawadhu. Ya. Kami dapati kemuliaan itu ada dari sifat takwa, dan qanaah itu muncul karena yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasyarfa fit tawadhu, dan kedudukan mulia itu didapati dari sifat tawadhu. Ini diantara perkataan-perkataan yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan mulianya sifat tawadhu atau mulianya akhlak tawadhu. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya perkataan yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan sifat tawadhu, maka sekali lagi kita perlu menghiasi diri kita dengan akhlak ini atau sifat ini. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah SAW banyak dijelaskan keutamaan-keutamaan orang-orang yang memiliki sifat tawadhu. Di antaranya apa, Ustaz? Yang pertama, sifat tawadhu merupakan sifat dari hamba-hamba yang soleh. Sifat tawadhu merupakan sifat dari hamba-hamba yang soleh. Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-63, Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang penyayang itu, hamba-hamba Allah yang soleh, ciri-cirinya apa? Yaitu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini hauna, dengan rendah hati.
Jadi sifat dari hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang penyayang adalah ketika dia berjalan di muka bumi ini, dia berjalan dengan hauna. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau mengatakan ai bisakinatin wa waqarin min ghairi jabariyah walastikbar. Yang dimaksud dengan hauna itu apa, Ustaz? Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya apa? Ketika dia berjalan, dia itu berjalan dengan tenang, berwibawa, tanpa kesombongan dan merasa tinggi. Itu diantara sifat hamba-hamba Allah yang saleh, sifat ibadur rahman. Kalau dia jalan, dia berjalan dengan tenang, dengan menjaga muruahnya, wibawanya, tanpa merasa sombong dan tanpa merasa tinggi. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang dia itu bisa tampak kesombongannya dari cara berjalan, bisa tampak kesombongannya itu dari pakaian yang dia kenakan. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika beliau berjalan dengan menjaga muruah dan wibawanya, dan beliau berjalan dengan tenang. Tenang ini bukan berarti jalannya itu lambat, loyo, bukan berarti seperti itu, nggih. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika beliau berjalan dengan menjaga wibawa dan muruahnya, beliau berjalannya bukan berjalan dengan loyo, tidak. Tapi disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah SAW beliau mengatakan idza masya masyan mujtami'an yu'raf annahu laisa bimasyi ajizin wala kaslan. Jadi cara berjalannya Nabi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika beliau berjalan itu beliau berjalan dengan energik, sehingga sangat terlihat bahwa beliau itu bukan orang yang lemah, kemudian bukan orang yang pemalas, ya. Itu cara berjalannya Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, sifat ibadur rahman, sifat orang-orang yang soleh adalah ketika dia berjalan di muka bumi ini, dia berjalan dalam keadaan tenang, dia berjalan dalam keadaan menjaga muruahnya, wibawanya, bukan dalam keadaan sombong, tapi menjaga ketawadhuannya. Karena sekali lagi, kesombongan itu bisa nampak dari cara dia berjalan, kesombongan itu bisa nampak dari penampilan, kesombongan itu bisa nampak dari kendaraan yang dia gunakan. Ya. Termasuk ketika seseorang sedang berbicara dengan orang lain, ya, itu juga bisa menampakkan atau menunjukkan sifat sombongnya. Makanya Luqman pernah berpesan kepada anaknya, kemudian Allah Ta'ala abadikan di dalam surat Luqman ayat ke-18, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maruha. Pesan Luqman kepada anaknya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh, ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang lain pun, ini harus bisa menjaga sikap kita. Jangan sampai ketika kita berjalan kemudian melewati orang lain, kita membuang muka, atau kita tidak mau melihat wajahnya, kecuali kalau lawan jenisnya, atau kita mendongakkan kepala kita karena menunjukkan kesombongan kita misalkan, ya, ini tidak boleh kita lakukan, ya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang pertama, bahwa sifat dari hamba-hamba Allah yang soleh adalah, termasuk diantaranya adalah dia memiliki sifat tawadhu. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus memiliki sifat tawadhu? Karena di antara sebab seorang hamba mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat adalah ketika dia memiliki sifat tawadhu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang mulia, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan wa ma tawaddu'a ahadun illa rafa'ahullah. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta dari orang yang bersedekah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan sesuatu kepada orang-orang yang dia mau memaafkan illa 'izzan, kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan untuknya.
Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seseorang itu memiliki sifat tawadhu karena Allah kecuali Allah Ta'ala akan angkat derajatnya, Allah akan meninggikannya. Jadi orang-orang yang dia memiliki sifat tawadhu, maka Allah akan angkat derajatnya di dunia, dan Allah akan angkat derajatnya di akhirat ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus memiliki sifat tawadhu? Karena sifat tawadhu itu merupakan salah satu di antara hal yang mendapatkan perhatian dari Allah. Sifat tawadhu merupakan salah satu di antara hal yang mendapatkan perhatian besar dari Allah. Kok bisa Ustaz? Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang mulia beliau mengatakan, innallaha auha ilayya an tawaddu'u. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan padaku, Allah mewahyukan kepada Nabiullah Muhammad SAW an tawaddu'u, supaya apa? Supaya Rasulullah dan para sahabat itu memiliki sifat tawaddu. Hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada di antara kalian saling berbangga diri antara satu dengan yang lain, dan tidak ada di antara kalian saling melampaui batas antara satu dengan yang lain. Di sini Rasulullah SAW menggunakan kalimat auha ilayya, Allah mewahyukan kepadaku, karena memang sifat tawadhu ini Allah Ta'ala perintahkan baik di dalam Al-Quranul Karim maupun melalui hadis Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita semua agar kita memiliki sifat tawadhu. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya, sifat ibadur rahman. Ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki sifat penyayang, pengasih adalah orang-orang yang dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan hauna, tawadhu, rendah diri. Kemudian di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-215 Allah Ta'ala juga berfirman, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman ya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar bersifat tawadhu terhadap orang-orang yang beriman ya. Kemudian di dalam surat Luqman ayat ke-18 tadi ya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Ini ayat-ayat yang berkaitan tentang perintah untuk supaya kita memiliki sifat tawadhu ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW adalah teladan kita di dalam kebaikan, termasuk teladan di dalam sifat tawadhu ya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling tawadhu. Bahkan sifat tawadhu'nya Nabi ini beliau tampakkan bukan hanya kepada orang-orang dewasa saja, bahkan terhadap anak-anak yang kecil sekalipun Rasulullah SAW itu menjaga ketawadhuannya. Anda ambilkan contoh di dalam satu hadis dari Ibnu Hibban disebutkan bahwa Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu memiliki kebiasaan mengunjungi orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu adalah orang-orang yang dia menolong sahabat-sahabat Muhajirin yang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Disebutkan di dalam hadis anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yazurul Ansor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa mengunjungi orang-orang Ansor ya. Wa yusallim ala sibyanihim ya. Beliau ketika mengunjungi orang-orang Ansor, maka beliau memberi salam kepada anak-anak kecil. Kemudian beliau wayam sahru'usahum. Rasulullah SAW juga mengusap kepala mereka. Coba bayangkan kalau di kita biasanya ketika ada orang mulia, seorang ustadz misalkan, atau seorang kiai, atau orang tua misalkan, biasanya anak-anak kecil yang mendatangi
orang tua tersebut, atau anak kecil mendatangi gurunya, atau seorang murid mendatangi gurunya untuk mencium tangannya misalkan. Tapi Rasulullah SAW ternyata memberikan contoh kepada kita tidak harus seperti itu terus, ya. Beliau bahkan memberikan contoh kepada kita, beliau menyalami anak-anak kecil dari anak-anak orang Ansor tadi, kemudian mengusap kepalanya, ya. Ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Padahal beliau adalah seorang Rasul, seorang Nabi, bahkan seorang kepala negara. Tapi beliau tidak malu untuk memberikan salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih muda. Kemudian contoh lain yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kesehariannya Rasulullah SAW. Rasul, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika beliau berada di dalam rumahnya, beliau tidak malu, tidak segan untuk membantu pekerjaan istri-istri beliau. Bahkan ketika sandal beliau putus, bajunya sobek, beliau itu menjahit dan memperbaiki dengan tangannya sendiri. Kalau baju kita sobek, biasanya kita minta tolong sama istri, Pak, atau kita jahit sendiri, Pak? Biasanya minta tolong sama istri, nggih, atau kita bawa ke tukang jahit. Tapi Rasulullah SAW ternyata ketika beliau bajunya sobek, beliau menjahit dengan tangannya sendiri. Ya, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Urwah. Sahabat Urwah, beliau pernah bertanya kepada Aisyah tentang apa? Tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi pada saat beliau berada di dalam rumah. Maka Aisyah mengatakan beliau itu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian. Pada saat membantu istri-istrinya, beliau mengesol sandalnya, menjahit bajunya sendiri, bahkan beliau mengangkat air di ember, ngangsu air, Pak, ya, ngangkatin air sendiri. Padahal beliau adalah seorang Rasul, beliau adalah seorang Nabi, dan beliau adalah seorang pemimpin umat pada waktu itu, ya, ketika beliau masih hidup, ya. Beliau adalah seorang kepala negara, tapi beliau tidak malu untuk mengesol sandalnya sendiri, menjahit bajunya yang sobek, mengangkat air, ya. Kemudian contoh lain yang bisa kita lakukan adalah pada saat beliau didatangi oleh seorang laki-laki, ya. Ada seorang laki-laki, dia menghadap Rasul. Karena saking mulianya Nabi, laki-laki ini kagum dengan karismanya Rasulullah SAW, sehingga ketika bertemu dengan Nabi, dia gemeteran, badannya gemeteran. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada laki-laki ini, hawwin alaika, hawwin alaika, fa inni lastu bimalikin. Santai aja, ya, santai aja. Fa inni lastu bimalikin. Saya ini bukan seorang raja, kata beliau. Innama ana ibnu imra'atin allati ta'kulul qadid. Sesungguhnya aku ini adalah anak dari seorang perempuan yang memakan al-qadid. Qadid itu susu yang dikeringkan, ya. Coba bayangkan ya, Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki, dan laki-laki ini dalam keadaan gemeteran ketika bertemu dengan Nabi. Tapi Rasulullah SAW justru mengatakan, hawwin alaika, santai aja, ya, santai aja. Saya ini juga manusia, ya. Kalau kamu makan roti, saya juga makan roti, ya. Fa inni lastu bimalikin, saya bukan seorang raja. Kalau dulu ketika ada seorang pengen ketemu dengan raja, biasanya kan puluhan meter mungkin sebelum menghadap para raja itu harus nunduk-nunduk dulu, harus berjalan dalam keadaan merangkak. Rasulullah SAW tidak mau seperti itu kan, ya. Tapi Rasulullah SAW ya ingin membuat nyaman para sahabat. Beliau tidak mau para sahabatnya itu ketika bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan ketakutan, ya. Karena beliau adalah seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi seorang rasul dan nabi, ya. Dan kita juga tidak boleh memposisikan Rasulullah SAW melebihi kapasitas beliau sebagai seorang makhluk. Tidak boleh kita memposisikan Nabi seperti Al-Khaliq, seperti seorang seperti pencipta atau seperti Tuhan, ya. Tidak boleh kita menyembah Rasulullah SAW. Dan Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW juga tidak ingin diseperti itu kan. Makanya beliau
mewanti-wanti kepada para sahabatnya dan umatnya, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memposisikanku sebagaimana orang-orang Nasrani itu memposisikan Isa bin Maryam. Ya, innama ana Abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya aku adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Orang-orang Nasrani mereka memposisikan Nabi Isa alaihissalam seperti Tuhan. Bahkan mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan, padahal beliau adalah manusia biasa. Ya. Ini diantara hal-hal yang berkaitan dengan tawadhu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu melarang dan mencela sifat atau sikap sombong, ya. Di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ancaman orang-orang yang sombong. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah memberikan kabar kepada para sahabatnya tentang tabiat dari orang-orang yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Jadi sifat atau sikap penghuni neraka ini seperti apa? Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian aku beritahu tentang sifat penduduk neraka? Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Tentu kami mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, qala kullu utullin jawadin mustakbirin. Sifat atau karakter dari penghuni neraka adalah kullu utullin jawadin mustakbirin. Setiap orang yang keras, lagi kasar, tamak, lagi rakus, dan orang-orang yang sombong atau orang-orang yang takabbur. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sifat atau karakter dari penghuni neraka adalah orang-orang yang memiliki sifat yang keras, tamak atau rakus, kemudian orang-orang yang sombong, ya. Dan sombong ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagaimana yang disebutkan oleh para salaf, merupakan dosa yang pertama kali dilakukan seorang makhluk kepada sang Khalik. Jadi dosa yang pertama kali dilakukan oleh seorang makhluk kepada Allah adalah dosa sombong. Hal ini bisa kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34. Ayat ini sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan, wastakbar dan takabur atau sombong, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk di antara golongan orang-orang kafir, ya. Jadi sombong atau takabur itu merupakan awwalu dzambin usiyallahu bihi, merupakan dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis merasa bahwa dia lebih mulia dibandingkan dengan Adam, ya. Kalau Allah menciptakan Adam dari apa? Dari tanah. Sedangkan Allah menciptakan iblis dari apa? Dari api. Iblis merasa bahwa api itu lebih mulia dibandingkan dengan tanah, ya. Makanya Allah Ta'ala juga menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-12, ya. Allah bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ya, Allah berfirman, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Ya. Apa jawaban iblis? Dia mengatakan, qala ana khairum min.
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik, saya lebih mulia dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, ya, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Ya, ini kesombongan jin, ya, ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, selanjutnya ya akan kita jelaskan apa hakikat dari sombong. Barangkali ada di antara kita yang belum tahu atau belum paham yang dimaksud dengan sombong itu bagaimana, Ustaz. Ya, Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah menjelaskan tentang bahayanya orang yang memiliki sifat sombong. Beliau mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, meskipun kesombongan itu hanya sebesar biji dzarrah. Biji dzarrah itu artinya apa, Pak? Biji dzarrah itu apa? Ada yang mengatakan dzarrah itu maknanya biji sawi. Ada yang mengatakan dzarrah itu maknanya adalah an-namlah as-saghirah, ya. Apa itu namlah? Namlah itu semut, ya, semut yang kecil. Semut itu sudah kecil, Pak. Ya, tapi para ulama mengatakan semut yang kecil gitu, nggih, ya. Berarti semut yang sangat kecil. Itu diantara makna dzarrah, ya. Ada yang mengatakan dzarrah itu maknanya adalah ghubarun dhaqiqun alladzi la yadhhar illa fi dhaw. Debu yang sangat kecil yang tidak terlihat kecuali ketika disinari, ya. Itu diantara makna dzarrah. Ada yang menafsirkan dzarrah itu adalah partikel-partikel kecil yang keluar dari balik jendela rumah kita pada saat pagi hari. Kalau kita pagi hari buka jendela rumah, ya, itu biasanya ada cahaya yang masuk, kemudian di situ ada kayak partikel-partikel kecil gitu, ya. Itu yang disebut dengan dzarrah. Tapi intinya adalah dzarrah merupakan sesuatu yang sangat kecil. Nah, kesombongan sekecil apapun itu bisa menyebabkan pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam nerakanya. Faqala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang, ada orang-orang yang dia suka memakai baju yang bagus. Ada orang-orang yang suka memakai sandal yang bagus. Apakah orang yang memakai baju yang bagus tadi, memakai sandal yang bagus tadi merupakan bagian dari kesombongan? Ya, ini ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha indah dan Allah mencintai keindahan. Kemudian beliau mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kiber atau sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, apa itu batarul haq? Menolak kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan atau merendahkan manusia. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis yang kita sampaikan tadi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah yang pertama, tadi sudah kita jelaskan, Allah Ta'ala memberikan ancaman untuk orang-orang yang sombong, bahwa mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang memakai baju yang bagus atau memiliki kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, pakai sandal yang bagus atau tas yang bagus, itu bukan berarti orang-orang itu adalah orang-orang yang sombong, ya. Bukan berarti orang itu adalah orang yang sombong. Dan sebaliknya, bisa jadi ada orang yang terlihat miskin, mungkin rumahnya jelek, kendaraannya mungkin jelek, pakaian yang dia pakai pakaian yang sederhana, kurang bagus misalkan, tapi dia adalah orang-orang yang sombong. Ada nggak yang seperti itu? Ada, ya. Dan Rasulullah SAW bahkan memberikan ancaman yang keras kepada orang-orang yang miskin yang dia sombong. Di dalam hadis yang mulia, Rasulullah SAW menjelaskan, "Thalathatun la yukallimuhumullahu ta'ala yaumal qiyamah." 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, wala yuzakihim,
Allah tidak akan mensucikannya, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihatnya, walahum adzabun azim, atau walahum adzabun alim, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Salah satu di antara 3 orang itu, kata Nabi, adalah ailun mustakbirun, orang miskin yang dia sombong. Miskin tapi sombong. Kalau orang kaya, mungkin dia bisa menyombongkan kekayaannya. Kalau orang ganteng, orang cantik, dia bisa menyombongkan kegantengannya, ya. Kalau orang miskin, yang disombongkan apanya ini? Ya. Oh, saya punya rumah saya jelek ini, ya, keren toh, ya. Nggak ada yang disombongkan, tapi dia bisa sombong, ya. Dia bisa sombong. Kenapa? Karena dia melakukan 2 hal yang nanti akan kita jelaskan, ya. Jadi bukan berarti orang-orang yang dia memiliki baju yang bagus atau pakaian yang bagus dia sombong. Boleh kita memakai baju yang bagus, ya. Boleh kita memakai tas yang bagus, ya. Selama apa? Selama tidak berlebihan, ya. Selama tidak berlebihan. Atau ketika kita memakai baju yang bagus tadi, kemudian tidak membuat kita merendahkan atau meremehkan orang lain. Pakai tas harganya 300 juta misalkan, ya. Setelah pakai tas 300 juta, melihat ibu-ibu yang lain pakai tas harganya 100 ribu, terus merasa dia lebih mulia, dia lebih hebat, ya, dia lebih baik misalkan. Nah, ini tidak boleh seperti itu, ya. Kemudian di antara faedah yang lain yang bisa kita ambil adalah ciri orang yang sombong. Itu yang pertama adalah menolak kebenaran, ya. Batarul haq, menolak kebenaran, ya. Ada beberapa faktor kenapa orang itu menolak kebenaran, ya. Di antaranya apa? Yang pertama adalah kebodohan, ya. Karena dia bodoh, dia nggak tahu. Ketika diberitahu hal yang benar, dia menolak kebenaran tersebut, ya. Kemudian yang kedua di antara faktor yang membuat orang itu bisa menolak kebenaran adalah karena adanya kepentingan duniawi yang ingin dia kejar, ya. Mungkin karena dia dibayar mahal, ya. Kemudian dia diperintahkan untuk menjelek-jelekan Islam, padahal dia tahu mungkin bahwa menjelek-jelekan Islam ini, orang Muslim sendiri, itu merupakan satu kekufuran, misalkan satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia dibayar, dikasih uang, dia mau melakukan hal tersebut, ya. Yang ketiga adalah karena hasadnya atau benci akan nikmat yang ada pada orang lain, ya. Ini di antara faktor-faktor yang membuat orang itu menolak kebenaran. Kemudian yang kedua, di antara ciri dari orang yang sombong adalah ghamtun nas, meremehkan manusia, merendahkan manusia. Dan kita tahu bahwa merendahkan manusia, meremehkan manusia merupakan hal yang dilarang di dalam agama kita. Kenapa? Karena seorang muslim antara muslim yang lain saling bersaudara. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu wala yahkiruhu wala yakhdhulhu. Tidak boleh dia menzaliminya, tidak boleh dia meremehkannya, tidak boleh dia menghinakannya. Kemudian Rasul mengatakan at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu tempatnya di hati. Takwa itu tempatnya di hati. Takwa itu tempatnya di hati. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa takwa seorang hamba itu ada pada hatinya. Yang menentukan baik buruknya seorang muslim itu ada pada ketakwaannya. Makanya kita tidak boleh menghukumi atau melihat seseorang itu hanya dari sisi zahirnya saja, ya. Misalkan menghukumi seseorang itu dia baik, ya, atau dia jelek hanya dari melihat tampilan fisik, ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak melihat rupa kalian, Allah tidak melihat harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kalian dan amal soleh kalian. Jadi sekali lagi, seorang muslim adalah muslim yang lain, maka haram hukumnya untuk menzalimi muslim yang lain, haram hukumnya meremehkan muslim yang lain, haram hukumnya
menyakiti muslim yang lain atau menghinakan muslim yang lain. Dan ketakwaan itu merupakan kunci dari kebaikan, ya. Kebaikan seseorang itu diukur dari ketakwaannya, bukan pada zahirnya. Oleh karenanya jemaah yang Allah muliakan, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat, ya, ketika lewat seorang laki-laki, ya. Kemudian di samping Nabi ada sahabatnya, beliau mengatakan, ma ra'yuka bihadzal rajul, ya. Jadi ada sebuah hadis, ya, yang disebutkan marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang lewat di hadapan Nabi, faqala li rajulin indahu jalis, kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya yang duduk di sampingnya. Apa yang dikatakan Nabi? Beliau mengatakan ma ra'yuka bihadzal rajul, bagaimana menurut kamu tentang laki-laki yang baru saja lewat tadi? Maka sahabatnya mengatakan hadzal rajul min asyrafin nas, laki-laki yang barusan lewat itu adalah laki-laki yang mulia, kata dia. Wallahi hadza hariyun in khataba yunkah lahu wa in syafa'a an yusyaffa' lahu wa in qala yusma' liqaulih. Demi Allah, kalaulah seandainya laki-laki ini melamar seorang gadis, melamar seorang perempuan, maka lamarannya akan diterima. Dan kalau dia meminta pertolongan, maka orang-orang itu akan berbondong-bondong untuk menolongnya. Wa in qala yusma' liqaulih, dan kalau dia berbicara, maka orang-orang itu akan mendengarkan apa yang dia sampaikan. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian terdiam. Tsumma marra rajulun akhar, setelah itu lewat laki-laki yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya untuk yang kedua kalinya, ma ra'yuka bihadzal rajul, bagaimana menurut kamu tentang laki-laki yang barusan lewat tadi? Maka sahabatnya mengatakan hadzal rajul min fuqara'il muslimina, laki-laki ini adalah laki-laki yang fakir, laki-laki yang kasihan, miskin. Hadza wallahi hariyun in khataba la yunkah wa in syafa'a la yusyaffa' wa in qala la yusma' liqaulih. Demi Allah, kalaulah laki-laki ini melamar seorang perempuan, maka tidak ada seorang perempuan pun yang mau menerima lamarannya. Kalau dia minta tolong, tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Dan ketika dia berbicara, tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan apa yang dia sampaikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan hadzal rajul khairun min mil'il ardi mithla hadza. Laki-laki yang kedua ini, kata Rasulullah, jauh lebih mulia dibandingkan dengan laki-laki yang pertama, meskipun bandingannya adalah satu orang laki-laki yang kedua dibandingkan dengan dunia ini dipenuhi oleh laki-laki yang kedua. Afan, betul ya? Bandingannya apa? Satu orang laki-laki yang kedua dibandingkan dengan dunia ini dipenuhi oleh laki-laki yang pertama. Maka orang yang kedua ini jauh lebih mulia dibandingkan dengan laki-laki yang pertama. Inilah yang kemudian membuat kita tidak boleh menghukumi seseorang itu dari zahirnya, ya. Karena bisa jadi ada orang yang mungkin dari zahirnya terlihat soleh, ya, tapi ternyata kelakuannya mungkin toleh, ya, kelakuannya tidak baik, ya. Kemudian selanjutnya, ya, Rasulullah SAW melalui hadis yang tadi juga menjelaskan, ya, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Beliau mengatakan bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan orang yang buruk, kata Rasul, ketika dia meremehkan atau merendahkan muslim yang lain. Cukuplah seseorang dikatakan orang yang buruk ketika dia merendahkan atau meremehkan muslim yang lain. Jadi kita tidak boleh merendahkan muslim yang lain, tidak boleh kita bersikap angkuh atau congkak terhadap muslim yang lain, ya. Ini diantara perintah Rasulullah SAW supaya kita bersikap tawadhu. Tidak boleh kita bersikap sombong kepada muslim yang lain, karena sesama muslim itu merupakan saudara bagi muslim yang lain. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya, apabila terdapat kekurangan, ya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga pertemuan kita pada siang hari ini
diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.